Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Aulia, NIM 241903. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi dari mata kuliah manajemen anak usia dini. Materi pertama yaitu manajemen penyelenggaraan PAUD. Di dalam manajemen penyelenggaraan PAUD ada persyaratan umum dalam pendirian PAUD. Salah satu syarat yang diperlukan untuk mendirikan PAUD yaitu dengan memberikan izin. Perizinan merupakan suatu tindakan administrasi negara untuk memberikan atau memperkenankan suatu tindakan kepada pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu tentang pendirian PAUD dalam pasal 62 ayat 1. Dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan lembaga atau yayasan PAUD. Persyaratannya antara lain adalah: yang pertama, kurikulum. Kurikulum merupakan aspek utama dalam pendidikan, baik pendidikan PAUD sampai pendidikan menengah. Kurikulum berfungsi mengatur proses penyelenggaraan dan proses pendidikan. Selain itu, kurikulum juga dapat dijadikan acuan dalam menyusun lampiran atau dalam penyusunan proposal PAUD. Yang kedua, peserta didik. Dalam suatu lembaga PAUD harus ada peserta didik dan pendidik. Karena dengan demikian, maka proses penyelenggaraan pendidikan nantinya akan berjalan. Yang ketiga, selain harus adanya peserta didik, tentunya harus ada tenaga kependidikan yang mencukupi pula. Mengapa demikian? Karena dengan pendidik yang profesional, maka kelak akan menjadi lembaga pendidikan yang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidangnya, yaitu sebagai guru. Yang keempat, sarana prasarana. Di dalam sebuah lembaga kependidikan, sarana dan prasarannya sangat penting karena berfungsi dalam menunjang proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana dalam PAUD harus disesuaikan dengan potensi fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak didik. Karena karakter tersebut merupakan keperluan pendidik yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Yang kelima, administrasi. Lembaga kependidikan PAUD perlu menyertakan administrasi pendidikan pada awal penyelenggaraan kependidikan, yaitu mengatur administrasi adalah orang yang ahli dalam bidang mengatur manajemen keuangan agar pengelolaan pembiayaan bisa berjalan dengan prinsip keadilan dan efisiensi agar dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat. Yang keenam, sistem evaluasi. Sistem yang dimana merupakan hasil akhir dari proses-proses yang telah direncanakan maupun proses yang telah ada sebelumnya. Dengan adanya evaluasi, kita dapat mengetahui letak kekurangan maupun kesalahan yang ada dalam lembaga dari awal hingga akhir. Kemudian ada juga mekanisme pendirian PAUD. Dalam mekanisme pendirian lembaga PAUD harus memenuhi berkas-berkas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, surat domisili. Yang kedua, program kerja PAUD selama 1 tahun pelajaran. Yang ketiga, surat persetujuan masyarakat setempat melalui pengantar RT dan RW. Yang ketiga, yang keempat, surat rekomendasi lurah. Yang kelima, rekomendasi dinas pendidikan kecamatan. Yang keenam, rekomendasi camat dari dinas kecamatan setempat. Yang ketujuh, akta yayasan penyelenggara. Semua berkas harus dilampirkan dalam proposal pendirian PAUD. Kemudian proposal dikirim sesuai dengan tujuan yang telah tertera, semisalnya kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan kabupaten atau kota. Selanjutnya juga ada tujuan pendirian PAUD, yaitu di mana sebuah lembaga PAUD berusaha mengefisienkan dengan cara meminimalisasi biaya-biaya pengeluaran, tetapi dengan hasil yang optimal dan mengefektifkan dengan cara mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan hingga tujuan lembaga dapat tercapai. Dalam hal ini, yang berperan penting adalah manajer lembaga PAUD dengan dibantu oleh seluruh komponen-komponen yang saling membantu agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara efisien dan efektif. Yang terakhir, dalam manajemen penyelenggaraan PAUD ada juga struktur kelembagaan PAUD. Bentuk dan struktur atau lembaga biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, keluasaan, dan jangkauan kerja dari yayasan penyelenggara.
Struktur yayasan penyelenggara secara sederhana biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta diikuti oleh pelaksana operasional PAUD yang terdiri dari kepala PAUD, dewan guru, staf administrasi, dan persatuan orang tua dan murid. Pengurus yayasan penyelenggara tidak menekankan merangkap jabatan antara menjadi pengurus yayasan dan menjadi kepala sekolah. Materi yang kedua, memahami dan mendeskripsikan manajemen penyelenggaraan PAUD. Pertama, pengertian manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif sistematis yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Tujuan manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum sebagai kerangka kerja dalam pendidikan, maka kurikulum dirancang dan dilaksanakan khusus untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun tujuan dari adanya manajemen kurikulum dan penerapan dalam pembelajaran diantaranya yaitu: pertama, tercapainya pembelajaran yang memfokuskan terhadap peningkatan mutu KPM. Yang kedua, pengembangan SDM melalui acuan-acuan secara optimal. Yang ketiga, tercapainya visi dan misi pendidikan nasional. Yang keempat, meningkatkan kualitas KPM di suatu pendidikan tertentu. Kurikulum PAUD 2013. Pendidikan anak usia dini adalah kurikulum yang bertujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal, sehingga memberi dasar untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 PAUD pendidikan dini terdiri atas 1. Kerangka dasar kurikulum, 2. Kurikulum, struktur kurikulum, 3. Pedoman deteksi dini tumbuh kembang anak, 4. Pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, 5. Pedoman pembelajaran, 6. Pedoman penilaian, 7. Struktur kurikulum PAUD memuat program-program pengembangan yang mencakup nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Kurikulum PAUD 2013 pendidikan anak usia dini dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Mengoptimalkan perkembangan anak yang meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni yang tercermin dalam keseimbangan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua, menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan. Yang ketiga, menggunakan penelitian autentik dalam memantau perkembangan anak. 4. Memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran. Dalam mengimplementasikan kurikulum, setiap guru harus menguasai kemampuan-kemampuan seperti pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari kurikulum, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan yang lebih spesifik, dan kemampuan untuk menerjemahkan tujuan khusus pada kegiatan pembelajaran. Materi ketiga, manajemen pengelolaan pembelajaran PAUD. Konsep dasar pembelajaran PAUD. Pembelajaran pada anak usia dini sangat potensial untuk segera dilakukan sejak dini mungkin, karena pada masa ini terdapat masa peka atau masa sensitif di mana anak mudah menerima beragam rangsangan dan pengaruh dari luar diri yang diterima melalui panca inderanya. Selain itu, perkembangan kemampuan kognitif, bahasa, fisik motorik, dan emosional anak juga mengalami kematangan dan perubahan yang cepat seiring dengan pengaruh dari lingkungan. Pendidikan pada masa usia dini merupakan wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan beragam keterampilan bagi anak. Keberhasilan proses pendidikan pada masa usia dini akan menjadi dasar yang kokoh untuk mengikuti proses pendidikan selanjutnya. Prinsip, strategi, dan proses pembelajaran PAUD. Permendiknas nomor 16 tahun 2005 mengatakan bahwa proses pembelajaran pendidikan dilaksanakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi anak
dini untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Strategi dalam pembelajaran pada anak usia dini selalu mengedepankan aspek-aspek aktivitas bermain, bernyanyi, bergembira, dan bekerja sama dalam arti berkegiatan. Ketiga hal ini akan mengasah otak, kecerdasan, emosi, dan keterampilan fisik yang dilakukan dengan ceria, bebas, dan tanpa beban. Macam-macam strategi pembelajaran anak usia dini yaitu 1. Pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini menyiratkan langsung interaksi antara guru dengan anak. 2. Strategi pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung lebih banyak berpusat pada anak. Dengan pembelajaran pada anak, maka kecepatan belajar ditentukan oleh anak itu sendiri, sehingga anak tidak diharuskan menyelesaikan secepatnya bagian-bagian yang sulit dipelajari. 3. Strategi interaktif. Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing. Diskusi dan sharing ini memberikan kesempatan peserta didik untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, dan pengetahuan guru atau temannya, dan untuk membangun cara alternatif untuk berpikir dan merasakan. 4. Strategi empirik. Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. 5. Strategi mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Pembelajaran anak usia dini sekarang cenderung dilakukan secara formal, di antaranya adalah dengan orientasi pada guru serta penekanan pada kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan pemberian lembar kerja ataupun pekerjaan rumah secara formal. Materi yang keempat, manajemen peserta didik PAUD. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik sejak proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan karena sudah lulus atau tamat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut. Tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah, yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, minat bakat peserta didik. 3. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. 4. Dengan terpenuhinya 1, 2, dan 3 di atas, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, dapat belajar dengan baik, dan tercapainya cita-cita mereka. Ada 2 pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik, yaitu 1. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratik lembaga pendidikan. Dalam pendekatan demikian, peserta didik diharapkan banyak memenuhi tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan lembaga pendidikan di tempat peserta didik tersebut berada. 2. Pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Jika pendekatan kuantitatif yang sebenarnya diarahkan agar peserta didik mampu, maka pendekatan kualitatif ini lebih diarahkan agar peserta didik senang. Agar kebijakan pendekatan manajemen peserta didik dapat terlaksana sebagai motor pembaruan dunia pendidikan, diperlukan beberapa syarat, yaitu 1. Dukungan dan antusiasme komite sekolah mitra sekaligus kelompok sentra manajemen sekolah. 2. Kesepakatan dan empati kepala sekolah dan para guru terhadap persoalan lokal sekitar sekolah. 3.
Kesediaan semua pihak untuk membongkar hegemoni yang lebih tertanam pada pola pikir masing-masing pelaku pendidikan. Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan dimensi-dimensi individu, sosial, aspirasi, kebutuhannya, dan dimensi potensi peserta didik lainnya. Pembelajaran berbasis perkembangan mengacu pada 3 hal penting, yaitu usia, karakteristik anak secara individual, dan konteks sosial budaya anak. Dalam implementasinya, pembelajaran berbasis perkembangan menekankan pada hal-hal yaitu perkembangan anak secara holistik, program individual, pentingnya inisiatif anak, fleksibel ketika lingkungan kelas menstimulasi anak, bermain sebagai wahana belajar, kurikulum terpadu, penilaian berkesinambungan, bermitra dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung perkembangan anak usia dini. Materi yang kelima, manajemen penilaian PAUD. Pengertian manajemen penilaian PAUD yaitu manajemen penilaian PAUD merupakan salah satu bagian yang tidak kalah penting dilakukan agar mendukung tercapainya manajemen PAUD yang profesional. Dalam hal ini, penilaian di PAUD merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak dan pengambilan keputusan, pengakuan atau ketetapan tentang kondisi atau kemampuan anak. Tujuan manajemen penilaian PAUD yaitu untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua, mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus, dan mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Model penilaian PAUD. Dalam kurikulum 2013 PAUD, penilaian yang dilakukan oleh pendidik yaitu dengan penilaian otentik. Model penilaian otentik yaitu 1. Observasi atau pengamatan. Observasi dapat dilakukan dengan cara mengamati berbagai perilaku atau perubahan yang terjadi yang ditunjukkan anak selama kurun waktu tertentu. Agar observasi dapat terarah, guru dapat menggunakan instrumen observasi dengan tetap mengacu pada indikator pencapaian perkembangan anak. 2. Pencatatan, yang dapat dilakukan pendidik dalam mencatatkan atau mendokumentasikan perkembangan dan hasil belajar anak dengan menggunakan catatan harian, catatan anekdot, dan catatan karya anak. 3. Pengolahan hasil belajar, penggabungan data yang terkumpul melalui pengamatan yang ditulis dengan catatan anekdot maupun hasil karya anak diolah untuk melihat perkembangan hasil belajar anak. 4. Pengarsipan. Pengarsipan merupakan kumpulan dari hasil penggabungan data anak yang berupa portofolio. Berbagai jenis bukti kegiatan yang dapat dikumpulkan dan disimpan terbagi kepada 3 jenis portofolio adalah portofolio pribadi, portofolio belajar, dan portofolio turunan. 5. Pelaporan hasil penilaian. Pelaporan hasil penilaian, metode apapun yang dilakukan guru untuk melaksanakan penilaian akan sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengelola dan melaksanakannya. Sebelum membuat pelaporan, guru melakukan kegiatan pengumpulan data sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan berupa hasil deskripsi guru, hasil karya anak, dan lain-lain. Tentunya disesuaikan dengan alat pengumpul data yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Materi yang keenam, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan PAUD. Konsep manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui sebuah proses, yaitu seleksi, penempatan, penghargaan, pendidikan dan latihan, pengembangan, dan pemberhentian. Unsur-unsur manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yaitu 1. Manusia berperan sebagai
manpower dalam organisasi atau perusahaan diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. 2. Barang atau material. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. 3. Mesin atau mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin yang berupa peralatan yang digunakan suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. 4. Uang atau money. Uang atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap yang berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas dan piutang. 5. Metode atau metode. Pemilihan dan pengembangan metode yang tepat digunakan sebagai cara-cara atau aturan-aturan tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. 5. Pasar atau market, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. 7. Waktu atau minutes. Waktu yang digunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Tujuan dan manfaat manajemen tenaga pendidik dan kependidikan antara lain: 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 2. Terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, atau tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajer. 4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 5. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan atau tertunjangnya profesi sebagaimana konsultan manajemen pendidikan. 6. Teratasinya masalah mutu pendidikan. Ruang lingkup manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Manajemen pendidik dan tenaga pendidikan mencakup 1. Pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan lembaga pendidikan yang telah direncanakan sebelumnya. 2. Pembinaan tenaga pendidikan. Pembinaan tenaga pendidikan dilaksanakan dengan pengelolaan yang baik dari seorang pemimpin. Salah satu tugas dan kewajiban pemimpin adalah mengelola sumber daya manusia di sekolah. 3. Pengembangan tenaga kependidikan. Pengembangan tenaga kependidikan dapat dilakukan melalui jalur atau cara diklat dan jalur non-diklat. Jalur diklat seperti melanjutkan pendidikan, penataran, kegiatan seminar, lokakarya, dan lain-lain. Jalur non-diklat misalnya dengan berbentuk promosi jabatan, pemberian bonus dan insentif, teguran, dan hukuman. 4. Kesejahteraan tenaga kependidikan. Kesejahteraan tenaga kependidikan adalah pemberian kemakmuran hidup kepada orang yang bekerja di lingkungan pendidikan baik berupa material maupun spiritual, sehingga terpenuhinya kebutuhan dan layak atau lebih baik sebagai timbal balik atau balas jasa dari tanggung jawab yang dipikulnya. 5. Pemberhentian tenaga kependidikan. Pemberhentian berarti pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan pegawai dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia. Inisiatif untuk PHK berasal dari para manajer. Dasar pertimbangan objektif tentulah bila pegawai sudah parasit kepada perusahaan, artinya output yang dihasilkannya lebih kecil dari input yang digunakan.
6. Pensiunan tenaga kependidikan. Pensiunan adalah pemberhentian pegawai oleh perusahaan karena pegawai berumur lanjut sehingga tidak lagi dapat bekerja dengan sempurna. Materi yang ketujuh, manajemen sarana dan prasarana. Konsep manajemen sarana dan prasarana. Gambaran umum dari standar sarana dan prasarana PAUD berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 sebagai berikut. Pasal 31. 1. Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. 2. Pengadaan sarana dan prasarana sebagai mana dimaksud pada ayat 1 perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial, dan budaya lokal serta sejenis layanan. Yang ketiga, prinsip pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi 1. Aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah. 2. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 3. Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak. Dalam pasal 32, persyaratan sarana prasarana terdiri atas 1. TK atau RA atau BA dan sejenisnya dengan persyaratannya meliputi 1. Memiliki luas lahan minimal 300 meter kuadrat untuk bangunan dan halaman. 2. Memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 meter kuadrat per anak dengan tersedianya fasilitas cuci tangan dengan air bersih. 3. Memiliki ruang guru. 4. Memiliki ruang kepala sekolah. 5. Memiliki ruang tempat UKS atau usaha kesehatan sekolah dengan kelengkapan P3K. 6. Memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru. 7. Memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak. 8. Memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat serta tidak membahayakan bagi anak yang sesuai dengan SNI. 9. Memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat. 10. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar dapat dikelola setiap hari. 2. Yang kedua, satuan PAUD sejenisnya meliputi 1. Memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 meter kuadrat per anak. 2. Memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan di luar. 3. Memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih. 4. Memiliki kamar mandi atau jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman, sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan. 5. Memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat. 6. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Sarana prasarana pembelajaran indoor. Sarana prasarana pembelajaran di ruang tertutup atau indoor diisi berbagai fasilitas permainan indoor seperti balok dengan berbagai aturan, bola, benda yang menyerupai binatang, mobil-mobilan, dan sebagainya. Sarana dan prasarana ini akan merangsang kreativitas anak dengan memberdayakan sarana prasarana yang ada di ruangan tersebut. Peranan dan fungsi sarana dan prasarana outdoor. Kondisi suatu sarana pendidikan dapat dilihat baik buruknya secara kualitas maupun kuantitas ditinjau dari berfungsinya tidaknya sarana pendidikan itu dalam proses pembelajaran. Peranan atau fungsi merupakan kriteria suatu alat yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan. Sarana pendidikan mempunyai fungsi antara lain 1. Sebagai alat yang dapat memperjelas penyampaian informasi sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar. 2. Sebagai alat yang dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa, meningkatkan interaksi langsung siswa dengan lingkungan sehingga memungkinkan untuk bisa belajar mandiri.
3. Sebagai alat untuk mengatasi karena masalah keterbatasan ruang dan waktu. Keempat, sebagai alat untuk memberikan kesamaan pengalaman tentang peristiwa yang terjadi di lingkungan para siswa. Kelima, sebagai alat yang dapat membantu siswa untuk belajar konsep dasar yang benar, konkret, dan realitas. Alat-alat permainan edukatif outdoor dapat berupa perosotan anak, ayunan anak, jungkat-jungkit anak, tangga pelangi, playground anak, terowongan, panjat tali, dan jembatan goyang. Materi yang ke-8, manajemen desain lingkungan PAUD. Filosofi desain lingkungan PAUD. Konsep desain lingkungan PAUD dengan landasan filosofis yang kuat sangat dibutuhkan, khususnya dalam penataan ruang, pemetaan fungsi lahan, tata letak bangunan, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, hiasan khususnya lukisan sangat membutuhkan desain yang berdasarkan pemikiran filosofis yang mendalam. Mulai dari pemilihan komposisi warna, corak lukisan yang dipakai, dan objek yang akan dilukis. Fasilitas indoor maupun outdoor PAUD didesain sesuai dengan perkembangan anak didiknya. Baik fasilitas indoor maupun outdoor, keduanya mempunyai peran penting dalam tumbuh kembang anak didiknya. Desain lingkungan PAUD dengan pemikiran filosofis memerlukan sejumlah prinsip artistik yang sesuai dengan ruang dan lahan yang ada serta kebutuhan penggunaan dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah keserasian, keindahan, keseimbangan, dan tata artistik, keamanan, nilai ekonomis, dan kesatupaduan. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan PAUD. Untuk dapat mewujudkan sebuah lingkungan belajar yang sesuai harapan, maka lingkungannya harus sesuai harapan. Maka lingkungan belajar tersebut perlu dikembangkan pada prinsip-prinsip, yaitu 1. Prinsip merefleksikan selera anak. Lingkungan belajar harus menarik bagi anak. Agar menarik, maka dalam penyediaannya dan pengemasan lingkungan ini harus dipertimbangkan karakteristik, perasaan, minat, dan dinamika belajar anak. 2. Berorientasi pada optimalisasi perkembangan dan belajar. Prinsip yang berorientasi pada optimalisasi perkembangan dan belajar anak mengandung arti bahwa perkembangan dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai terbaik dan bermakna bagi kehidupan anak. 3. Berpijak pada efisiensi pembelajaran. Pengelolaan lingkungan belajar harus berpijak pada efisiensi pembelajaran. Maksudnya adalah bahwa berbagai upaya yang dilakukan guru dalam menciptakan lingkungan belajar di PAUD ditunjukkan dalam rangka mewujudkan atau penghematan dalam proses pembelajaran. Materi yang ke-9, manajemen keuangan PAUD. Konsep dasar manajemen keuangan PAUD. Manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengawasan. Tujuan manajemen keuangan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Tujuan pengelolaan keuangan sekolah harus sudah ditentukan pada saat perencanaan pengelolaan keuangan, karena tanpa ada tujuan, sekolah tidak dapat mencapai target yang diinginkan untuk mengembangkan sekolah. Tujuan utama manajemen keuangan diantaranya adalah 1. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. 2. Memelihara barang-barang atau aset sekolah. 3. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan. Perencanaan keuangan PAUD. Dalam penyusunan perencanaan keuangan pendidikan harus diperhatikan menurut antara lain:
1. Anggaran belanja pendidikan harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. 2. Merevisi peraturan dan input lainnya yang relevan dengan merancang pengembangan sistem secara efektif. 3. Memonitor rencana dan menilai keluaran pendidikan secara terus-meneruskan dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya. Contoh penyusunan rencana anggaran adalah sekolah menyiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Perencanaan biaya pendidikan yang tersusun dalam penganggaran tersebut juga mempunyai manfaat atau fungsi yang dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Sebagai alat penafsir, yaitu untuk memperkirakan besarnya pendapatan dan pengeluaran sehingga dapat dilihat kebutuhan dana yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan pendidikan di lembaga. Yang kedua, sebagai alat kewenangan, yaitu dapat memberikan kewenangan untuk pengeluaran dana sehingga melalui anggaran dapat diketahui besarnya uang atau dana yang boleh dikeluarkan untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggaran sebelumnya. 3. Sebagai alat efisiensi, yaitu dapat diketahuinya realisasi sebuah kegiatan yang kemudian dapat dibandingkan dengan perencanaan sehingga dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau bahkan penghematan anggaran. Pemeriksaan dan laporan keuangan. Laporan semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan di sekolah harus dilaporkan dengan menggunakan tata cara yang ditetapkan. Format laporan keuangan sekolah merupakan daftar semua jenis penerimaan dan pengeluaran uang, atau yang disamakan dengan uang disampaikan kepada dasar. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan pada Dewan Guru dan staf sekolah. Materi yang ke-10, manajemen hubungan masyarakat. Pengertian manajemen hubungan masyarakat. Manajemen humas adalah suatu proses pengembangan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat yang bertujuan memungkinkan orang tua dan masyarakat wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti di dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Tujuan manajemen hubungan masyarakat. Tujuan utama program humas dalam suatu lembaga pendidikan adalah untuk membangun dan memelihara kerjasama yang positif antara lembaga pendidikan dengan masyarakat yang terkait. Program humas diarahkan untuk membangun kegiatan humas secara internal dan eksternal. Dengan demikian, tujuan dari program humas dapat dilihat baik secara internal maupun secara eksternal. Program humas secara internal ditujukan untuk menjalin hubungan di lembaga pendidikan, terutama menjalin hubungan antara kepala sekolah dengan guru. Sedangkan tujuan program humas secara eksternal adalah mempererat hubungan dengan masyarakat atau instansi di luar lembaga pendidikan guna menciptakan citra yang positif tentang lembaga pendidikan, sehingga masyarakat akan memberikan kepercayaan dan dukungan pada lembaga pendidikan tersebut. Ruang lingkup manajemen hubungan masyarakat. Ruang lingkup hubungan masyarakat dapat diartikan di sekolah sebagai subjek-subjek yang terkait dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Subjek-subjek tersebut merupakan sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut, antara lain 1. Kepala sekolah, 2. Guru atau tenaga pendidikan, 3. Staf tenaga kependidikan, 4. Peserta didik, 5. Komite, 6. Pengurus, 7. Wali murid. Materi yang ke-11, manajemen pengawasan, supervisi PAUD. Ruang lingkup supervisi.
manajemen supervisi pendidikan memiliki urgensi dalam kelembagaan sekolah. Beberapa di antaranya yaitu: 1. Supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya kepada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam mencapai tujuan umum pendidikan. 2. Tujuan supervisi yakni perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total, yang berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat atau media pengajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran, dan sebagainya. Berfokus untuk semua elemen sekolah dengan bersama-sama bertujuan mengembangkan situasi yang meningkatkan tercapainya kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Ruang lingkup supervisi taman kanak-kanak adalah seluruh aspek kemampuan yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan taman kanak-kanak, yaitu: 1. Supervisi bidang kurikulum. Supervisi dalam bidang kurikulum mencakup semua pembinaan pelaksanaan kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 2. Supervisi bidang kesiswaan. Supervisi dalam bidang kesiswaan mencakup dalam pembinaan pelaksanaan murid taman kanak-kanak. 3. Supervisi bidang kepegawaian. Supervisi dalam bidang kepegawaian mencakup semua kegiatan pembinaan pelaksanaan pengelolaan personel di taman kanak-kanak. 4. Supervisi bidang sarana prasarana. Supervisi dalam bidang sarana dan prasarana di taman kanak-kanak mencakup semua kegiatan pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan semua sarana dan prasarana di taman kanak-kanak. 5. Supervisi bidang keuangan. Supervisi dalam bidang keuangan di taman kanak-kanak mencakup semua upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan taman kanak-kanak. 6. Supervisi bidang humas. Supervisi dalam bidang hubungan taman kanak-kanak dengan masyarakat mencakup semua peningkatan kemampuan taman kanak-kanak dalam menciptakan kerjasama yang harmonis dengan orang tua murid, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan masyarakat umum. 7. Supervisi bidang tata usaha. Kegiatan ketatausahaan tersebut antara lain berupa membuat surat, mengadakan, mengagendakan surat, mengarsipkan dokumen-dokumen penting, merekap data kepegawaian. Kegiatan ketatausahaan merupakan kegiatan yang sangat menunjang kelancaran kerja semua personel taman kanak-kanak, sehingga harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, perlu adanya supervisi atau pembinaan kemampuan personel taman kanak-kanak dalam mengerjakannya.